kami Ranti Rizky bersama dengan Reza Tan mendapatkan kehormatan untuk memandu jalannya debat publik pamungkas pada malam hari ini. Kami sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Malang beserta anggota, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang beserta anggota, para calon bupati dan calon wakil bupati Malang, para tim panelis, ketua partai politik, tim kampanye, dan tentunya para pendukung pasangan calon, serta para pendengar, pemirsa, dan seluruh warga Kabupaten Malang. Debat publik pamungkas kali ini mengusung tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional demi memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Pertarungan ide dan gagasan menjadi inti dalam acara malam hari ini untuk mengetahui visi misi serta program apa saja yang ditawarkan oleh para pasangan calon di Kabupaten Malang. Perlu diketahui bahwa acara debat pamungkas pada malam hari ini dapat Anda saksikan secara langsung di Batu TV, live streaming di akun YouTube KPU Kabupaten Malang, disiarkan pula oleh Radio Republik Indonesia Malang, City Guide 911 FM, Radio MFM, El Sinta FM, El Farah FM, Kalimaya Baskara FM, dan Radio Tidar Sakti. Kami berharap Anda bisa mengikuti debat publik ini hingga selesai sehingga Anda khususnya warga Kabupaten Malang bisa mempunyai gambaran siapakah sosok pemimpin yang akan Anda pilih pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 mendatang. Baik Bapak dan juga Ibu hadirin mengawali debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024 malam hari ini. Marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan jingle Malang Memilih. Hei warga Malang, pilkada akan segera tiba. Saatnya kita berjuang bersama bangun Kabupaten Malang dengan memilih pemimpin yang berkualitas. Ya ayo ayo gunakan hak pilih kita, pilih Bupati Malang serta wakilnya tanggal 27 November 2024 bersama KPU sukseskan pilkada, lu berjuril dan berintegritas. Nyoblos nanti milih sopo, milih Bupati karo wakile. kata Thomas tanggal piro bulan opo November 2024 leko. ayo ayo ayo
Hadirin disilahkan duduk kembali. Boleh kami teruskan, Bapak Ibu, mohon tenang. Kita masih bersama dalam debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024. Hadirin pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Malang. Kepada yang kami hormati, Bapak Abdul Fattah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillah waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Yang terhormat Forkopimda Kabupaten Malang, yang kami hormati pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Malang, yang terhormat ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Malang, yang kami hormati ketua partai politik di seluruh wilayah Kabupaten Malang, yang kami hormati para tim sukses pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Malang, yang kami hormati para tim panelis yang sudah hadir dalam forum ini, yang kami hormati sahabat-sahabat, kawan-kawan media massa, yang kami hormati dan yang kami cintai, pimpinan KPU Kabupaten Malang. Di sini hadir Bapak Nur Hasin, Bapak Bangkit dan Bapak Mahardika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuwajjahah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan debat kandidat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Malang tahun 2024 yang dilaksanakan di Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertujuan untuk dapat menyampaikan informasi yang utuh kepada masyarakat sehingga dapat dipertimbangkan untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah pelaksanaan debat publik atau debat kandidat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang ketiga dari yang ketiga kali yang sudah kami tetapkan selama masa kampanye pemilihan. Tema yang akan disampaikan pada saat ini adalah menyerasikan pembangunan Kabupaten Malang dengan provinsi dan nasional demi memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Maka dari itu kami memohon kepada para pasangan calon, baik pasangan calon nomor urut 1 maupun pasangan calon nomor urut 2,
agar dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, debat publik ini dapatlah kita implementasikan sebagai ajang silaturahim antara pasangan calon nomor urut 1 atau pasangan calon nomor urut 2. Ajang silaturahim antara ketua dan anggota partai politik pengusung dan atau pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Debat publik ini juga harus kita implementasikan sebagai ikrar atau komitmen para pasangan calon yang apabila kemudian mendapatkan mandat dari rakyat Kabupaten Malang untuk dapat memimpin Kabupaten Malang 5 tahun ke depan. Kemudian berikutnya haruslah kita implementasikan sebagai penyampaian ide dan gagasan. Kalau kemudian ide dan gagasan yang disampaikan oleh para pasangan calon ini sama, maka itu adalah anugerah buat kita. Tetapi kemudian kalau yang disampaikan oleh para pasangan calon ini berbeda, maka wajib hukumnya kita menghormati perbedaan itu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah sambutan dari kami. Apabila ada salah kata ataupun sikap, kami atas nama keluarga besar KPU Kabupaten Malang menyampaikan permohonan maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua KPU Kabupaten Malang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin pemirsa dan juga pendengar, tiba saatnya kita akan memanggil dua pasang calon bupati dan calon wakil bupati Malang untuk naik ke atas panggung. Kali ini kita akan berikan sambutan yang hangat dan meriah untuk pasangan nomor urut 2 Haji Gunawan HS SHM Hum dan Dr. Haji Umar Usman. Selanjutnya kita berikan sambutan yang hangat dan meriah untuk pasangan nomor urut 1 Bapak Sanusi dan Ibu Haja Latifah Syahir. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasang calon bupati dan calon wakil bupati Malang yang sesaat lagi kita akan saksikan bersama, kita akan dengarkan bersama bagaimana mereka menyampaikan program kerja, visi misi dan menawarkan solusi untuk Kabupaten Malang. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor 1 dan juga calon nomor 2 untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah kami siapkan. Kita akan lanjutkan, kita akan teruskan untuk acara-acara dalam debat publik pamungkas pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Malang. Kami persilakan paslon 1 dan paslon 2 kepada seluruh pendukung
kami persilakan untuk bisa duduk dan tenang. Kita akan teruskan untuk rangkaian acara debat publik pamungkas malam hari ini. Baik, sudah lengkap semua ya untuk calon bupati dan calon wakil bupati Malang untuk nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Sebelum kita mulai, kami izin untuk membacakan tata tertib yang sudah ditetapkan. Tata tertib terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tata tertib untuk pasangan calon dan tata tertib untuk Bapak Ibu hadirin undangan dan juga para pendukung pasangan calon. Kali ini kita akan bacakan yang pertama kali adalah tata tertib untuk pasangan calon. Mohon diperhatikan bersama-sama. Yang pertama, menaati durasi yang disepakati. Kemudian menyampaikan bahasan tema sesuai dengan fokus dan tidak melebar. Dilarang menyerang persoalan pribadi di luar tema yang ditentukan. Dilarang menyerang fisik dan sara kandidat lain. Dilarang membawa senjata tajam. Dan dilarang memprovokasi pendukung. Selanjutnya tata tertib untuk para tamu undangan, tim kampanye dan para pendukung pasangan calon. Yang pertama adalah wajib mengenakan tanda pengenal sesuai dengan yang sudah disediakan. Menyimak pada saat pasangan calon menyampaikan materi. Dilarang membawa alat peraga kampanye dan bahan kampanye pasangan calon. Dilarang meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Dilarang membuat kegaduhan. Dilarang merokok di dalam ruangan debat. Dilarang membawa senjata tajam. Dilarang membawa alat musik dalam bentuk apapun. Dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan ataupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Dilarang keluar masuk ruangan pada saat siaran debat berlangsung Dan kecuali pada saat jeda iklan layanan masyarakat. Dan yang terakhir adalah wajib menjaga ketertiban selama acara debat berlangsung. Hadirin sekalian, tibalah kita di acara inti malam hari ini, yaitu segmen pertama yang merupakan pemaparan program kerja. Dan kami sampaikan kembali, yang menjadi tema debat malam hari ini adalah menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional demi memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Berikutnya kami persilahkan kepada kedua paslon untuk mendekat ke podium sekarang juga. Baik, kita memasuki segmen yang pertama, yaitu pemaparan program kerja. Kami informasikan sekali lagi untuk memaparkan program kerja terkait tema menyerasikan pembangunan Kabupaten Malang dengan provinsi dan nasional demi memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Waktunya masing-masing kami sediakan selama 2,5 menit. Dan yang pertama kami berikan kesempatan untuk pasangan nomor urut 2, Bapak Haji Gunawan HS SHM Hum dan Dr. Haji Umar Usman. Waktu berbicara dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU beserta jajarannya, Ketua Bawaslu beserta jajarannya, jajaran Forkompinda, Paslon 01, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Kabupaten Malang yang kami cintai. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami, Gunawan Umar Usman, Paslon 02, mempunyai visi misi yang selaras dengan visi misi Khofifah Emil dan Prabowo Gibran. Membangun desa berarti membangun Kabupaten Malang. Membangun Kabupaten Malang berarti membangun Indonesia. Kami akan bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
mengawal dan mempercepat pembangunan infrastruktur sampai poros desa dengan lebih mengutamakan program padat karya dan pemberdayaan masyarakat. Kami juga akan mengawal perbaikan data kependudukan agar bantuan tepat sasaran. Kabupaten Malang ini majemuk. Kami mengapresiasi banyak di sini desa-desa Pancasila. Seperti contoh di Pujiarjo, Sukodadi, Jedong, Sidorenggo, dan lain-lain. Banyak sekali di Kabupaten Malang. Mari kita rawat kebinekaan ini dalam satu kesatuan NKRI. Kami akan melakukan 1. Transformasi sosial, 2. Transformasi ekonomi, 3. Transformasi tata kelola, 4. Pemantapan stabilitas, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta 5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi. Waktu habis, paslon 2. Mohon tenang, pendukung paslon 2, kita berikan waktu gantian sama paslon lain ya. Berikutnya kami mengundang pasangan nomor urut 1, Bapak Sanusi dan Ibu Hajal Latifah Shohib untuk memaparkan program kerja terkait tema menyerasikan pembangunan Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Waktunya 2,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, swastiastu, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang semati Ketua KPU beserta jajarannya, Ketua Bawaslu beserta jajarannya, Forkopimda Kabupaten Malang, panelis, serta pasangan calon urut 2, sahabat saya, juga para ketua partai politik dan juga para pemirsa se-Kabupaten Malang, baik yang langsung maupun melalui televisi, dan para pendukung paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, mengakselerasi, menyerasikan program pemerintah pusat provinsi. Sebelum saya mencalonkan diri dan sudah jadi calon, ini sudah kami tata. Untuk dengan pemerintah pusat saya bersama Bu Latifah kemarin sudah menemui Ketua MPR yang sekaligus Sekjen Gerindra untuk mengakselerasikan program-program Kabupaten Malang. Yang kedua, dengan provinsi, saya sudah bertemu Bu Hovifah. Jadi bukan berencana, tapi sudah bertemu, sudah memprogramkan bagaimana nanti di Kabupaten Malang itu untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, itu yang lebih baik. Jadi semua program-program ini sudah saya kolaborasikan dengan pemimpin pusat dan termasuk dengan nanti Ketua MPR untuk mempertemukan saya dengan para menteri yang berhubungan dengan kepentingan Kabupaten Malang. Terkait dengan pendidikan, kami siap untuk melaksanakan pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan program Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Kami akan mengupayakan bagi anak-anak yang dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa, baik itu program Indonesia Pintar maupun beasiswa yang lain, termasuk beasiswa dari APBD Kabupaten Malang. Waktu telah habis. Baik, Bapak Ibu hadirin pemirsa dan juga pendengar, segmen pertama telah selesai. Di segmen kedua nanti para paslon akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis.
Pastikan Anda terus bersama kami dalam acara Debat Pamungkas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang dalam Pilkada Serentak 2024. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Silakan teman-teman pendukung boleh meneriakan yel-yel, kita berikan kesempatan sampai iklan. Paslon 1 dukungan dan paslon 2 silakan meneriakan yel-yelnya sesemarak mungkin. Emang boleh layanan kesehatan gratis dilanjutkan? Boleh, Emang boleh pembangunan infrastruktur dilanjutkan? boleh, Emang boleh UMKM naik kelas? boleh, Emang boleh sekolah gratis dilanjutkan? boleh, Emang boleh lapangan kerja diperbanyak? boleh, 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 boleh. Apa yang dirintis Abah Sanusi kita lanjutkan? Coblos nomor 1 Sanusi Latifah. Untuk Malang makmur berkelanjutan. Kami luncurkan kartu tani mandiri agar petani mudah memperoleh pupuk bersubsidi. Kami luncurkan aplikasi siap tanda agar masyarakat mudah mencari kerja. Coblos nomor 2 Gunawan Umar Usman Malang Gemilang siap tanda. Mohon tenang Bapak Ibu, kita akan lanjut ke segmen kedua ya. Sekali lagi simpatisan paslon 1, 2 mohon tenang sekarang juga. Kita akan teruskan untuk segmen berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang dalam Pilkada Serentak tahun 2024. Pendukung paslon 1 dan pendukung paslon 2, silakan duduk. Dalam debat publik malam hari ini, kita akan simak bagaimana kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh tim panelis. Tim panelis ini telah dipilih KPU Kabupaten Malang berdasarkan latar belakang akademis dan kepakaran terkait tema debat malam hari ini. Dan berikut kami akan sampaikan inilah para tim panelis yang dipilih oleh KPU Kabupaten Malang.
Dr. Haryono MPD, Rektor Universitas Negeri Malang. Dr. Haji Muhammad Adib MAG, Rektor Universitas Al-Qolam Malang. Ahmad Bedi Bushrol Bashar MPDI, Wakil Rektor 1 Universitas Al-Qolam Malang. Ibu Laili Ulfiah MT, Direktur Politeknik Negeri Madura. Dr. Sri Setyaji SHM Hum, dosen pasca sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dr. Dewi Amarwati SHMH, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi dan dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuventia Priska Esos MPhil, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Malang. Iwayan Suyatnya SP MSOS, dosen Sosiologi Universitas Brawijaya. Dr. Herlinda SHMKN, dosen Hukum Agraria Universitas Brawijaya Malang. Ibu Titin Wahyuningsi SAG MSI, Akademi Pemilu dan Demokrasi, Manajer Pendidikan Yayasan Al-Ghazali. Dan berikutnya kami mengundang perwakilan dari tim panelis. Dalam hal ini akan langsung kami mengundang kepada yang kami hormati Bapak Ahmad Bedi Busirul Bashar MPDI, Wakil Rektor 1 Universitas Al-Qolam Malang, untuk bisa naik ke atas stage. Turut mengundang Ketua KPU Kabupaten Malang untuk bisa naik bergabung bersama kami di atas stage. Kami persilahkan. Perwakilan tim panelis akan menyerahkan pertanyaan yang telah dirumuskan kepada Ketua KPU Kabupaten Malang. Masih tersegel ya Bapak dan juga Ibu hadirin. Bisa disaksikan telah diserah terimakan dari tangan Ketua tim panelis kepada Ketua KPU Kabupaten Malang. Dan selanjutnya mohon berkenan Ketua KPU Kabupaten Malang untuk membuka terlebih dahulu amplopnya. Silakan boleh ditunjukkan, masih tersegel. Mohon izin ditunjukkan Bapak segelnya Ibu, Bapak. Ya. Boleh ditunjukkan dulu kepada paslon 1 dan paslon 2. Masih tersegel. Masih tersegel. Paslon 2. Baik. Masih silakan. tersegel. Mohon izin untuk Bapak Ketua KPU Kabupaten Malang untuk membuka amplopnya. Ya, silakan bisa dikeluarkan. Ada 5 amplop yang semuanya masih tersegel ya. Boleh ditunjukkan kepada Bapak Ibu pemirsa hadirin. Ya. Baik, untuk kelima amplop bisa diserahkan langsung kepada kami sebagai moderator. Terima kasih Bapak Abdul Fatah Ketua KPU Kabupaten Malang, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan Reza silakan untuk bisa ditata. Kelima amplop yang masih tersegel. Baik. Kami akan meletakkan 5 amplop yang nantinya akan dipilih oleh masing-masing paslon. Oh baik, ada 6 ternyata ya, ada 6 amplop yang tersegel. Nanti boleh diletakkan di sebelah sini jadi 1. Ada 6 amplop dari tim panelis. Hadirin sekalian, dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Tidak lengkap kalau kami tidak mengundang kembali kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang untuk mendekat ke podium saat ini juga. Kita masuk di segmen kedua, di mana segmen ini adalah pendalaman program kerja. Masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis. Ya, dan nanti masing-masing pasangan calon akan mengambil 1 pertanyaan, 1 amplop. Di sini ada 6 amplop yang tersedia. Silakan dipilih salah satunya dan nanti kami akan bantu untuk membuka amplop dan juga membacakan pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis. Dan kami berikan waktu untuk menjawab adalah 2 menit.
kemudian menanggapi dan menjawab tanggapan ya, masing-masing 1,5 menit. Dan yang pertama kami berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil amplop. Kami bantu untuk membuka. Pertanyaan untuk paslon 2 dengan subtema transformasi tata kelola. Implikasi penerapan konsep otonomi daerah. Negara memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola segala yang terkait daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, berdasarkan pembagian kewenangan, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan, serta evaluasi berkaitan dengan tata kelola anggaran, termasuk dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Pemerintah daerah selain dituntut untuk membuat berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, juga harus menyelaraskan dengan berbagai program yang menjadi prioritas di tingkat provinsi dan pusat. Namun berbagai program tersebut sangat berpotensi terjadi permasalahan. Pertanyaannya, apa langkah konkret paslon untuk memastikan pemanfaatan dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK sesuai dengan perencanaan secara optimal, transparan dan akuntabel yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Untuk paslon 2, waktunya 2 menit untuk menjawab pertanyaan dimulai dari saat Anda berbicara. Kami akan mengawal program DAU maupun DAK itu agar tetap tepat pada sasaran. Samping itu tentunya kita akan buka transparansi informasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Sehingga kami juga punya program namanya Curhat Lur, di mana dalam Curhat Lur itulah kesempatan kita untuk menyampaikan kepada masyarakat yang tidak bisa mengakses masalah digital. Dan tentunya kami akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar semua masyarakat di daerah-daerah, di desa-desa itu bisa melakukan dan mengakses informasi terkait pembangunan baik itu yang berasal dari DAU maupun DAK yang ada yang akan masuk di wilayah Kabupaten Malang. Saya kira itu, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit, silakan diteruskan oleh calon wakil bupati. Jadi semuanya harus dikawal mulai dari perencanaan, usulan, pelaksanaan dan pelaporan termasuk evaluasinya. Bagaimana agar usulan itu nyambung dengan yang di bawah. Curhat Lur dijadikan media untuk melengkapi usulan-usulan dari masyarakat. Sehingga gagasan Pak Bupati untuk perencanaan yang bottom up itu betul-betul bisa terlaksana. Dan kemudian bagaimana di dalam mengontrol pelaksanaan, pelaporan-pelaporan itu dibuat secara digital dan terbuka sehingga masyarakat bisa berpartisipasi untuk mengawasi. Terima kasih. Waktu habis. Kami persilakan paslon 1 untuk menanggapi jawaban paslon 2. Waktunya 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi mengenai DAU, DAK dan APBD itu sudah ada ketentuan dan semua. Kalau DAU setelah keputusan Presiden dan DAK itu dari kementerian. Lalu ada BK bantuan pemerintah provinsi. Sudah ada ketentuan. Jadi curhat tadi itu sebenarnya tidak ada aturannya. Yang ada aturannya adalah Musreng Bangdes, Musreng Bangcam dan Musreng karena penataan APBD itu setahun sekali, enggak sekaligus ya, setahun sekali. Lalu ada perubahan
ketika terjadi ada pendapatan lebih. Jadi itu yang terjadi di Indonesia untuk diikuti aturan yang berlaku. Jadi tidak seenaknya bikin aturan itu. Dan Salaf insya Allah akan menjalankan penganggaran itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang sudah mendapatkan persetujuan dari para anggota DPRD Kabupaten Malang. Saya kira itu terkait dengan penyelarasan atau penyesuaian antara program Kabupaten Malang, Provinsi, dan program Presiden Haji Prabowo Subianto. Baik, sudah cukup ya, Paslon 1. Baik, Paslon 2. Paslon 2 terkait dengan tanggapan Paslon 1, silakan untuk ditanggapi. Waktunya kita berikan 1,5 menit. Dimulai dari saat Anda berbicara. Jadi memang dalam pemerintahan kami ini lebih mengutamakan ini adalah bottom up. Jadi aspirasi masyarakat inilah nanti yang akan menjadi pemikiran kita untuk mengambil kebijakan maupun kita untuk mengajukan pengajuan ke DAK maupun DAU, ya. Karena bagaimanapun kalau kita lakukan itu adalah keinginan dari bawah, itu akan bisa berjalan dengan baik daripada kita memaksakan aturan dari atas. Dan tentunya semua yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Kita tetap mengikuti undang-undang, tetapi program Curhat Lur ini menjadi fondasi kita untuk membangun Kabupaten Malang. Karena kita tahu bahwa yang tahu permasalahan di bawah itu adalah orang-orang di bawah. Orang-orang di atas kadang-kadang nggak tahu. Inilah yang menjadi komitmen kita bahwa curhat yang dulure ini sangat penting untuk kita lakukan di dalam pemerintahan Malang Gemilang nantinya. Terima kasih. Waktu masih ada? Boleh ditambahkan? Musrenbang itu memang sudah jalan, tapi sering copy paste dari tahun sebelumnya. Ini masukan dari bawah. Baik, waktu habis. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon Bupati nomor urut 1 untuk mengambil amplop pertanyaan dari panelis. Kita bantu buka dan bacakan. Untuk menjawab kita berikan waktu 2,5 menit. Mohon tenang para pendukung, kita akan bacakan pertanyaannya. Pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil serta cukai merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan adanya potensi meningkatkan PAD, upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil serta cukai untuk mendukung program sosial dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, jika paslon terpilih, bagaimana langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang? Waktunya 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor tadi, pajak, retribusi dan lain, itu kita perbanyak objek-objek pajaknya. Untuk daerah yang berpenghasilan PAD-nya tinggi adalah dari pajak hotel dan pajak restoran. Maka saya akan banyak mendirikan hotel-hotel dan restoran di Kabupaten Malang. Dan ini sudah ada 3 restoran, dan kalau bapak-bapak jalan ke Jalibar sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri
banyak restoran sudah berjalan. Itu cara meningkatkan PAD. Juga untuk intensifikasi ini adalah kita sesuaikan dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Kita lakukan untuk perbaikan peningkatan jasa-jasa pelayanan di objek-objek pajak yang akan menghasilkan PAD. Kabupaten Malang ini punya potensi untuk mendatangkan investor di bidang perhotelan maupun restoran karena Kabupaten Malang punya destinasi wisata yang menarik. Dan dari sektor destinasi wisata ini, dari sektor wisata, insya Allah kita akan bisa mendapat atau kenaikan pendapatan asli daerah sehingga dijamin kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Dan ini akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat, termasuk program Salaf adalah akan membebaskan PBB bagi petani penanam padi. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kepada pemerintah pusat, pemerintahan Bapak Haji Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kemudian swasembada energi juga menjadi perhatian dari pasangan Salaf. Waktu habis, paslon 1, terima kasih. Untuk paslon 2, Bapak Ibu pendukung mohon tenang dan kami persilakan untuk paslon 2 menanggapi jawaban dari paslon 1, waktunya 1,5 menit. Yang saya dengarkan tadi selalu investor. Tentunya kalau kita mudah ngomong barang investor mesti dari luar. Kalau saya kepingin investor dari dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa bersama-sama gotong royong untuk bisa berinvestasi membangun Kabupaten Malang ini dalam rangka untuk meningkatkan PAD Kabupaten Malang. Tentunya nanti kalau kita bangun hotel-hotel, kita bayangkan hotel mau tahu di mana di Kabupaten Malang ini. Ya. Padahal kita tahu wisata yang ada di Kabupaten Malang ini dikunjungi oleh wisatawan itu baru hotelnya laku. Ya. Tapi kalau wisata kita ini masih kayak begini, tentunya saya yakin hotel itu tidak akan pernah berdiri di Kabupaten Malang. Dan nanti yang utama itu bagaimana homestay paling tidak. Homestay ini adalah mesti orang-orang pribumi yang ada di Kabupaten Malang. Kalau hotel pasti ada dari orang luar. Ini saya yang saya pikirkan itu. Monggo. Jadi lebih membumi karena pariwisata juga masih seperti ini. Homestay saya kira lebih cocok. Investornya dari rakyat kita sendiri. Baik, paslon 2 waktu habis. Para pendukung mohon tenang. Kita berikan kesempatan. Berikutnya kami persilakan paslon 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon 2. Waktunya 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Di Kabupaten Malang, homestay di masing-masing tempat wisata, di Bojon Kidul, di Bulile, di Turen, itu semua sudah tersedia. Sedangkan 2 hotel yang saya dirikan, semuanya investornya yang satu itu orang pakai saji, satunya orang Batu. Jadi karena paslon nomor 2 tidak tahu yang ngomong seperti itu. Nah, ya jadi kita investor itu ya di semua daerah memang harus ada investasi. Bagaimana negara Indonesia yang Kabupaten Malang ini maju kalau tidak investasi, dan ini program pusat sejalan dengan daerah untuk menanam investasi. Untuk pendampingan pengembangan homestay di Kabupaten Malang, kami sudah melakukan akselerasi dengan Kementerian Pariwisata. Kami membantu untuk perbaikan toilet yang sesuai dengan standar untuk para wisatawan.
utamanya para wisatawan Nusantara atau wisatawan dalam negeri yang biasanya mereka menggunakan fasilitasi homestay yang ada di sekitar destinasi wisata di Kabupaten Malang. Contoh di Ngadas, juga untuk atraksi kami sudah membantu alat kesenian. Baik, waktu habis. Terima kasih Paslon 1. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk masing-masing pasangan calon. Dan sesaat lagi kita akan memasuki segmen yang ketiga, masih menjawab pertanyaan dari panelis, di mana hampir sama dengan segmen kedua, menjawab pertanyaan dari panelis dan paslon lain akan menanggapi. Tetaplah bersama kami di debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Coblos calon Bupati dan Wakil Bupati pilihan Anda di TPS. Hari Rabu, 27 November 2024. Jangan ragu, datang ke TPS. Pilbub Malang, nyoblos bareng. Sosialisasi ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024. Dan kita masuk ke segmen yang ketiga, di mana calon Bupati dan calon Wakil Bupati nanti akan mengambil amplop kemudian menjawab pertanyaan dari panelis, sementara paslon lain saling memberikan jawaban ya. Dan kami persilakan kali ini untuk paslon 1 dan juga paslon 2 mendekat ke podium. Monggo, paslon 1 dan paslon 2 kita masuk
di segmen yang ketiga. Dan kali ini kami mengundang calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mengambil amplop. Kami akan bantu untuk membuka amplop yang masih tersegel dan Reza akan membacakan pertanyaannya untuk paslon 1. Untuk paslon 1. Di era global saat ini, pengaruh budaya luar makin masif dan intensif, termasuk dalam kebiasaan makan dan minum. Banyak warga yang lebih memilih makanan dan minuman instan atau impor daripada makanan dan minuman tradisional atau yang bahan bakunya berasal dari Indonesia. Konsekuensinya, ketergantungan impor makin tinggi dan masyarakat cenderung makin rentan terhadap penyakit degeneratif. Terbukti jumlah penderita diabetes mellitus DM di Kabupaten Malang pada awal 2024 mencapai 28.800 jiwa. Yang salah satu faktornya adalah pola makanan yang tidak sehat dan serba instan. Padahal visi Indonesia Emas 2045 menurut RPJPN 2025 hingga 2045 menargetkan bahwa setiap penduduk berusia panjang dan hidup sehat. Pertanyaannya, menghadapi kondisi semacam ini, langkah konkret apa yang akan diambil pasangan calon apabila terpilih? Waktunya 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Apabila kami terpilih, program itu telah kami diskusikan dan mendapat petunjuk dari Ketua MPR Bapak Ahmad Muzani kemarin. Jika kami terpilih akan diajak untuk dipertemukan dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan program Bapak Prabowo tentang makan bergizi di Kabupaten Malang untuk mendirikan food estate. Itu sudah dikolaborasikan dan itu sudah disurvei oleh Deputi Ketahanan Pangan dari Bapak Prabowo untuk meninjau di Sendang Biru, maka akan dibikin ikan tuna nanti diproses menjadi ikan kaleng yang ada di Kabupaten Malang. Sehingga dengan demikian produk lokal akan hidup di Kabupaten Malang. Juga produk-produk lain juga investornya tidak jauh dari orang Sumber Pucung yang sekarang ada di Batam mau mengembangkan di Kabupaten Malang. Sehingga banyak investor yang mau ngelola di Kabupaten Malang termasuk Pak Sastro sudah ngomong saya pesen 25 hektar untuk dirikan Jatim Park 5 di Kemalang. Itu orang Batu. Jadi sehingga nanti di Bantur banyak berdiri food estate untuk mengelola makanan yang produknya asli dari Kabupaten Malang. Untuk mengurangi penderita diabetes di Kabupaten Malang, kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk hidup sehat termasuk pola makan yang sehat melalui posyandu dan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan dari Dinas Kesehatan. Intinya kami berharap untuk harapan usia hidup masyarakat Kabupaten Malang itu bisa lebih panjang, hidup sehat, tentunya harus ada turun tangan dari pemerintah Kabupaten Malang untuk memberikan tambahan makanan pada posyandu. Dan kami akan mengupayakan dan mengikhtiarkan pada waktu habis, yang akan paslon 1 anggaran posyandu. Baik, waktu habis, paslon 1 waktu habis. Terima kasih. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk paslon 2 menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktunya 1,5 menit. Silakan Bapak. Sahabat saya ini kan sudah menjadi bupati. Tentunya apakah sudah pernah memerintahkan kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah bahwa makanan kita ini lebih sehat daripada makanan instan. Kita perkuat makanan lokal kita. Kita perkuat makanan dari laut, dari kebun, kayak singkong dan sebagainya. Ini sebetulnya makanan lebih sehat daripada makanan instan. Dan kita harus memberi edukasi betapa bahayanya makanan instan ini. Terkait tadi sudah sampaikan banyak penyakit ini
karena dampak dari makanan-makanan yang mengandung kimia. Saya kira ini Pak Dokter lebih hebat. Jadi memang edukasi untuk makanan sehat penting, lalu juga bagaimana kita memacu pertumbuhan atau penyediaan makanan-makanan lokal yang diminati. Karena makanan-makanan instan banyak bahan kimia, tentu efeknya sudah kita ketahui. Itu kemudian didukung penyediaan makanan-makanan lokal yang memadai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Kalau kita menyimak program Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang makanan bergizi, itu kita paham bahwa anak-anak kita akan diberi makanan bergizi yang akan bermanfaat untuk intelektual dan kesehatannya ke depan. Dan itu yang akan kami dukung dengan program Food Estate dan ketahanan pangan di Kabupaten Malang untuk mendukung program-program makanan bergizi sehingga anak-anak sekolah nanti tidak perlu makanan yang instan tersebut. Dan untuk apa yang disampaikan Mas Gunawan, saya kan tidak perlu lapor Mas Gunawan kalau nyampaikan seperti itu. Itu sudah dijalani di setiap sekolah, jadi anak-anak cucu saya kalau sekolah itu makanan yang untuk istirahat itu sudah bawa bekal dari rumah. Itu semua, dan itu bisa tanya kepada ibu-ibu. Cuma Pak Gunawan mungkin tidak ada komunikasi dengan ibu-ibunya, maka tidak tahu persoalan begini ini. Pembinaan UKS sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga saya kira melalui para petugas UKS, anak-anak mulai SD, SMP, SMA dan SMK itu insya Allah sudah paham tentang makanan yang berkualitas dan makanan yang bergizi serta makanan yang berbahaya. Para penjual di lingkungan Terima kasih, sekolah waktu habis. Baik. Penyuluhan tentang Waktu habis. sehat. Paslon 1. Terima kasih. Ya, para pendukung, kali ini kita berikan kesempatan untuk paslon 2 calon wakil bupati untuk mengambil amplop. Ada 3 amplop yang tersedia, silakan dipilih salah satunya. Ya, kami akan bantu untuk membuka dan juga membacakan pertanyaannya tentang ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Kabupaten Malang memiliki kekayaan sejarah dan budaya benda dan tak benda sebagai modal untuk memajukan ketahanan sosial budaya daerah. Kekayaan budaya ini belum sepenuhnya bertransformasi menjadi aspek tangguh untuk membangun karakter budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat. Beberapa aktivitas seperti pelaksanaan festival kebudayaan, lomba seni tradisi, dan bazar yang dilakukan hanya merupakan momentum sesaat. Aktivitas ini dinilai belum memberikan dampak positif dalam merawat potensi ekosistem budaya lokal. Tantangan terbesar aspek sosial budaya yang dihadapi saat ini adalah tergerusnya kebudayaan, kurangnya regenerasi pelaku budaya, dan punahnya sebagian kebudayaan lokal. Pertanyaannya, jika paslon terpilih, apa strategi progresif yang dapat dilakukan untuk membangun ekosistem budaya guna mewujudkan ketahanan sosial budaya di Kabupaten Malang? Waktu menjawab untuk paslon 2, 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Dalam rangka untuk mempertahankan kebudayaan kita, tentunya kita harus selalu melakukan edukasi kepada anak-anak sejak usia dini. Seperti contoh
yang kita ketahui ada budaya masalah toto kromo yang saat ini sudah mulai hilang di pendidikan. Di mana kita lihat bahwa anak-anak sekarang ini banyak yang tidak paham masalah toto kromo, sopan santun, atau bahasa kromo. Tentunya ini menjadi perhatian kita ke depan bahwa nanti pendidikan toto kromo itu akan kita wajibkan 1 hari sekali semua guru murid harus bisa melakukan toto kromo. Ini yang harus kita lakukan di pendidikan. Karena apa? Kita tahu bahwa dengan toto kromo ini kita lihat akhlak anak itu akan semakin baik. Kita tidak mengajari anak itu harus selalu bahasa Indonesia, tapi tidak bisa toto kromo. Ini yang kadang-kadang memprihatinkan. Dan tidak hanya itu, tentunya kayak kebudayaan, kesenian, ini akan tetap kita pertahankan. Apalagi sekarang ini kita lihat betapa maraknya kesenian yang ada di Kabupaten Malang dan kebudayaan di Kabupaten Malang ini bergerak. Sehingga dengan kesenian bergerak ini tentunya harus membawa dampak positif juga terhadap ekonomi di lingkungan. Ini yang kita harapkan kayak begitu. Kita buat kesenian memperkuat wisata, sehingga wisata juga mengangkat kesenian dalam dampak ekonomi, sehingga pelestarian budaya lebih mudah karena saling menunjang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Untuk mewadahi aneka ragamnya kesenian di Kabupaten Malang, saya mendapat pesan khusus dari pemerintah pusat, dari Kementerian Bappenas, Menteri Bappenas untuk membangun gedung kesenian dan akan dibantu dari pusat. Dan ini sudah saya siapkan tanah 1 hektar di sebelah gedung ini untuk kita bangun gedung kesenian. Sehingga nanti semua kesenian bisa tampil di sana secara bergiliran untuk membuat bibit-bibit kesenian. Dan perlu saya sampaikan bahwa hari ini anak SMP dari Dau itu terpilih menjadi duta seni Indonesia yang sekarang lagi saya kirim ke Australia 3 orang. Dengan biaya kita carikan anak asuh. Jadi kesenian kita kembangkan terus di Kabupaten Malang, termasuk kami menginisiasi 1000 bantengan di Malang sudah kita lakukan, dan nanti kita teruskan waktu hari ulang tahun Kabupaten Malang. Untuk memastikan bahwa budaya dan kesenian Kabupaten Malang ini tidak punah, maka kurikulum muatan lokal untuk lembaga-lembaga pendidikan mulai sekolah dasar, SMP, kami pastikan kurikulum muatan lokal tentang kesenian akan dipandu secara langsung oleh Dinas Pendidikan. Ini salah satu upaya untuk menjaga waktu habis. Baik. Pendukung paslon, silakan semua duduk. Kita berikan kesempatan untuk paslon 2 menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktunya 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Membangun kesenian maupun budaya tentunya membutuhkan suatu proses yang cukup panjang. Tidak bisa instan. Tidak bisa instan saat hanya kampanye saja. Tentunya semua ini harus kita lakukan memang dari hati. Niat kita ini ikhlas untuk membangun kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Malang. Tentunya dengan keikhlasan itulah nanti semua kesenian akan berjalan dengan baik, dan tentunya masyarakat juga akan senang mengembangkan kesenian. Kita lakukan pendampingan untuk mereka. Jadi mohon maaf kalau itu dilakukan instan dan itu masih berupa janji. Terima kasih. Kita bisa meniru Bali yang luar biasa.
potensi alam digabung dengan potensi seni budaya. Di Pantai Pendowo itu selalu ditampilkan tari kecak. Tinggal regulasi pemerintah daerah. Nah, ini mestinya sejak dulu harus dilakukan. Seni-seni itu untuk menunjang wisata. Dan ini berdampak pada ekonomi pelaku seni, sehingga seni itu akan dengan mudah tetap dipertahankan. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin sekalian, tetaplah bersama kami dalam debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024. Setelah ini, kita akan masuk di sesi debat terbuka. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024. Kita masuk di sesi debat terbuka antar pasangan calon. Dalam segmen debat terbuka kali ini, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang punya kesempatan untuk bertanya, kemudian menjawab dan menanggapi pertanyaan dari masing-masing pasangan calon. Tapi sebelumnya, kami ingatkan sekali lagi untuk tata tertib antar pasangan calon. Di antaranya adalah dilarang untuk memprovokasi dan atau mengintimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. Kemudian mohon diperhatikan juga untuk menyampaikan bahasan tema sesuai dengan fokus dan tidak melebar. Dan serta dilarang menyerang persoalan pribadi di luar tema yang ditentukan. Berikutnya kami mengundang kembali paslon 1 dan 2 untuk mendekat ke podium sekarang juga. Baik, para pendukung silakan duduk. Kita teruskan untuk segmen yang keempat. Ya, untuk memberikan pertanyaan kami berikan waktu 1 menit. Untuk memberikan jawaban 2 menit dan menanggapi jawaban waktunya 1,5 menit. Mohon masing-masing paslon bisa memahami dan memaksimalkan waktu yang diberikan. Yang pertama, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Ini saya ingin menanyakan kepada sahabat saya ini, saat debat pertama dan kedua, ini sering mengkamping hitamkan COVID untuk menjadi alasan tidak berjalannya pembangunan di Kabupaten Malang. Pemerintah pusat dalam hal ini, dalam hal pembangunan jalan juga sering ikut disalahkan. Apakah visi misi paslon 01 dulu tidak linear dengan visi misi pemerintah pusat, kok sering menyalahkan pemerintah di atasnya? Terima kasih. Apakah sudah cukup paslon 2 bertanya kepada paslon 1? Baik, kami berikan kesempatan untuk paslon 1 menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan paslon 2. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih, sahabat saya ini anggota DPR Provinsi, harusnya juga paham masalah itu gitu loh. Nah, kalau di Cimak ini pemerintah pusat itu sudah bantu 2 triliun untuk Kabupaten Malang. Tapi yang dari provinsi ini kok enggak ada, selama 2 tahun enggak ada bantuannya. Nah, ini juga saya perlu nanti kolaborasi juga. Provinsi ini BK-nya pernah ngasih 10 miliar untuk GOR itu ditarik kembali. Makanya saya banyak berhubungan dengan pemerintah pusat. Sehingga selama 2 periode sahabat saya ini nggak tahu apa yang dikerjakan di Kabupaten Malang. Ya, malah ya saya tidak neruskan banyak masalah gitu ya yang di provinsi ini. Maka dari itu
saya tidak masalah COVID karena itu nasional, tetapi selama saya 2 tahun sudah banyak menyelesaikan jalan-jalan yang sudah menjadi kewajiban kita. Tentunya ke depan ini kolaborasi karena temanya sekarang ini menyelaraskan pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten, ini lebih kita tingkatkan lagi, dan sebelum saya dilantik sudah kolaborasi dengan Bu Hovifah dan pemerintah pusat, dalam hal ini Ketua MPR. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan refocusing anggaran pada saat terjadinya COVID ini adalah bencana yang saya kira semua orang tidak menginginkan, semua pemerintah tidak menginginkan, semua negara tidak menginginkan. Jangankan pemerintah daerah, pemerintah pusat pun, karena waktu itu saya masih duduk sebagai anggota Komisi 10 juga melakukan refocusing anggaran untuk menangani COVID. Saya kira itu Pak. Waktu habis paslon 1. Baik, untuk para pendukung paslon 1, silakan duduk. Silakan duduk, tenang. Kita berikan kesempatan untuk menanggapi kepada paslon 2. Waktu menanggapi 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Pemerintah itu tentunya harus luas, tidak boleh kaku. Dalam arti kita harus bisa membangun komunikasi, baik itu dengan DPR RI, dengan kementerian terkait, dalam rangka untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita di Kabupaten Malang. Dan tentunya kami tidak akan pernah menyalahkan pemerintah di atasnya, karena visi misi kami harus linear dengan Hovifah Emil dan Prabowo Gibran. Ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu 50 detik. Jadi kita itu punya 8 DPR RI di wilayah kita. Dan itu tentunya bisa diajak kolaborasi dalam memantapkan program-program yang ada di Kabupaten Malang. Perkara job distributionnya siapa yang harus mengerjakan, nah ini yang harus berbagi. Tapi insya Allah dari DPR RI dan kementerian kita jalin kerjasama supaya tidak menyalahkan, tapi hasil pembangunannya bagus. Baik, waktu habis. Kita berikan kesempatan kepada paslon 1 untuk bertanya. Kepada paslon 2, waktu Anda bertanya, kita berikan waktu 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Tadi banyak menyampaikan tentang aspirasi tadi itu, dan menafikan program pemerintah yang telah dicanangkan dengan adanya Musrenbangdes dianggap copy paste. Maka penilaian sepihak ini sangat melukai hati para rakyat yang sedang menyalurkan aspirasinya bersama kepala desa, dan juga ada FGD dari DPRD Kabupaten Malang untuk saluran aspirasi itu secara terstruktur dan konkret bersama pokirnya. Sehingga saya ingin tahu dasarnya apa menuduh Musrenbangdes copy paste padahal itu dokumen negara. Untuk selanjutnya kami akan memastikan kepada paslon 02 apa yang panjenengan rencanakan. Waktu habis. Mohon tenang pendukung, mohon tenang para pendukung, kita berikan kesempatan. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Paslon nomor urut 1, waktu menjawab Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Yang kami maksud dalam curhat lur, itu di samping melibatkan lapisan elemen masyarakat, tentunya perangkat desa, kepala desa, camat juga akan kita hadirkan. Di mana
dengan mensinergikan keinginan masyarakat dengan keinginan desa, itu menjadi pijakan kita untuk menjadi kebijakan yang akan kita lakukan ke depannya. Ini yang tentunya akan kami lakukan. Karena saya yakin program Curhat Lur ini adalah dalam rangka untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Dan saya yakin pemerintah kabupaten jarang mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Yang tahu tentunya adalah masyarakat yang ada di desa. Tapi sayangnya selama ini mereka tidak ada ruang dan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga program Curhat Lur itu memang kita buka dalam rangka untuk percepatan pembangunan, baik itu infrastruktur maupun ekonomi maupun kesenian dan budaya. Inilah yang menjadi tekad kita, bahwa memang program Curhat Lur insya Allah masih satu-satunya nanti yang ada di Jawa Timur. Terima kasih. Kalau keluhan Musrenbang tidak ditampungnya masyarakat, saya tidak mengada-ada. Saya sudah keliling Kabupaten Malang. Di desa Sengkaling, sebelahnya Jetis, itu merasa tidak diikutkan dan usulnya itu saja. Sehingga perkembangan Kabupaten Malang ini ya termasuk kurang cepat lah gitu. Ini tentu harus ada terobosan, harus ada inovasi gitu. Baik, waktu habis. Terima kasih Paslon 2. Terima kasih untuk para pendukung. Kita berikan kesempatan kepada Paslon 1 bisa menanggapi jawaban dari Paslon 2. Waktunya 1,5 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Masyarakat Kabupaten Malang ini 3 juta. Kalau hanya orang satu nyampaikan tidak bisa dikebiak-uyah gitu. Lembaga resmi penilai pelayanan publik itu namanya Ombudsman. Ombudsman sudah menilai pelayanan publik di Kabupaten Malang ini sudah baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Malang. Jadi itu, jadi kalau pasangan 2 belum paham, ya supaya sinau dulu lah. Lanjut. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira dari desa kita melalui Musrenbangdes itu adalah sudah dimusyawarahkan, masing-masing tokoh masyarakat yang ada di desa itu dilibatkan, kemudian prosesnya dilanjutkan dengan FGD, kemudian itu menjadi salah satu penyusunan rencana RAPBD Kabupaten Malang yang selanjutnya akan dimintakan pengesahan kepada para anggota DPRD yang ada di Kabupaten Malang. Salah satu upaya untuk mendengarkan curhatan dari masyarakat desa melalui kegiatan subuh keliling yang sudah dilakukan oleh Bupati Malang Bapak Haji Sanusi selama 3 tahun dan respon masyarakat sangat positif. Waktu habis, terima kasih. Hadirin yang sekalian, segmen 4 telah selesai. Sesaat lagi kita akan ikuti debat terbuka di segmen kelima. Tetaplah bersama kami dalam debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang dalam Pilkada Serentak 2024. Dan sekarang kita masuk di segmen yang kelima, yaitu debat terbuka antar pasangan calon, di mana dalam segmen debat terbuka kali ini hampir sama dengan segmen yang keempat sebelumnya, yaitu masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang punya kesempatan untuk bertanya, kemudian menjawab dan menanggapi jawaban dari masing-masing pasangan calon. Kami undang kembali untuk Paslon 1 dan Paslon 2 bisa mendekat ke podium. Harap tenang.
Kami ingatkan sekali lagi, untuk tata tertib antar pasangan calon yaitu dilarang untuk memprovokasi atau mengintimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. Kemudian mohon diperhatikan juga untuk menyampaikan bahasan tema sesuai dengan fokus dan tidak melebar. Kami sampaikan kembali, tema debat kali ini adalah menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional demi memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Ya, dan yang pertama kami persilakan kali ini kepada paslon 1 untuk bertanya kepada paslon 2. Waktu Anda bertanya adalah 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Tadi paslon 1 menyampaikan menolak adanya investor di Kabupaten Malang. Bagaimana paslon 2? Paslon 2 menolak adanya investor di Kabupaten. Bagaimana cara nanti meningkatkan PAD dan juga bagaimana nanti cara mengatasi tenaga kerja? Sedangkan lapangan pekerjaan kalau tidak ada industri dan investasi ini akan menjadi masalah yang besar untuk masalah ketenaga kerjaan. Kami akan memperkuat organisasi Serikat Buruh seluruh Indonesia yang ada di Kabupaten Malang untuk menjaga kondusivitas produksi supaya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga masyarakat Kabupaten Malang hidupnya terjamin. Waktu habis. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit mulai dari saat Anda berbicara. Yang saya maksud tadi bukan menolak, tapi kami menginginkan kalau di situ sudah banyak homestay, jangan dibangun hotel. Karena itu akan mematikan homestay. Tentunya investor-investor yang lain yang bisa menyerap tenaga kerja, yang bisa membawa kesejahteraan untuk lingkungan, itu akan kita silakan untuk masuk di Kabupaten Malang. Dan kita yakinkan akan kita berikan kemudahan-kemudahan untuk mereka berinvestasi di Kabupaten Malang. Dan harapan kami tentunya setiap investasi itu harus berdampak positif kepada lingkungan, kepada PAD kita, juga kepada masyarakat, terutama bagaimana bisa menyerap tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran, ini yang penting. Damping itu juga bagaimana bisa mengurangi angka kemiskinan. Terima kasih. Waktu masih ada? Juga perlu tentu meningkatkan ekonomi wisata kita. Dan terobosan-terobosan harus banyak dilakukan. Karena untuk meningkatkan wisata yang berkait dengan hotel, okupansinya tentu infrastruktur harus bagus, tidak seperti sekarang amburadul. Kemudian pendampingan kepada pelaku wisata juga harus terus telaten dilakukan, di samping juga bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan branding kita dengan promosi propaganda tingkat nasional sehingga kita wisata-wisata kita semakin dikenal. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Ya, kita berikan kesempatan berikutnya untuk paslon 1 memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon 2. Waktu Anda adalah 1,5 menit. Terima kasih. Jadi sahabat saya ternyata pemikirannya sama. Ingin juga investasi berkembang. Ya. Kalau tadi enggak, setelah tahu banyak penjelasan ternyata bisa memahami. Terima kasih. Dan yang berikutnya kami berbahagia ternyata memang paslon nomor 2 harus banyak belajar dan banyak dapat ilmu dari paslon 1 tadi sehingga berubah pikiran di tengah jalan. Karena dulu sama-sama ini sama. Ya.
Jadi saya kira nanti apa yang terjadi di debat ini adalah untuk memperbaiki kehidupan, bukan cari menang-menangan dan tidak saling menyalahkan, tetapi cari solusi yang terbaik untuk Kabupaten Malang. Ke depan di sektor pariwisata, karena destinasi wisata di Kabupaten Malang ini sudah mulai dilirik oleh wisman atau wisatawan mancanegara seperti Tumpak Sewu misalnya. Banyak wisman dari Belanda, dari Swedia, dari Cina yang tertarik untuk berkunjung ke Tumpak Sewu. Maka pemerintah Kabupaten Malang jika kami terpilih akan segera memperbaiki infrastruktur yang menuju ke destinasi wisata baik yang di Tumpak Sewu maupun destinasi wisata yang lain. Untuk homestay, pembinaan kami sudah melakukan, bukan hanya merencanakan. Waktu habis. Baik, para pendukung silakan duduk, tenang. Berikutnya, silakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari paslon nomor urut 1. Bertanya kepada paslon nomor urut 1, waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Bertanya, paslon 2 bertanya kepada paslon 1. Waktunya 1 menit untuk bertanya. Ya, jadi dalam debat kali ini tidak untuk menang-menangan, jadi bagaimana ke depan kita bersama-sama membangun daerah kita. Oke, Dok. Saya ingat pernyataan paslon 1 kemarin yang disebutkan paslon 01 klaimnya PAD 2023 1 triliun 35 miliar. Itu di TikTok banyak itu. Padahal faktanya PAD-nya 838,9 miliar. Artinya yang disampaikan itu hanya klaim. Tolonglah Bapak, teliti lagi, jangan hanya tanda tangan, dibaca. Target itu meleset, kenapa alasannya tidak tercapai? Terima kasih. Baik, pertanyaan sudah disampaikan oleh paslon 2. Kita berikan kesempatan kepada paslon 1 menjawab pertanyaan dari paslon 2. Waktu Anda 2 menit. Yang saya sampaikan itu berdasarkan APBD yang sudah ditetapkan oleh DPRD. Ya. Jadi silakan nanti dikoreksi, dokumennya ada di DPRD dan setelah diaudit juga oleh BPKP. Cuman mungkin tahunnya yang berbeda, ya beda tahun. Di sementara itu jadi sebenarnya setelah diskusi ini kita banyak kesamaan dalam rangka untuk memajukan Kabupaten Malang. Saya cukup bangga bahwa masyarakat Kabupaten Malang dinamis untuk maju bersama membangun Kabupaten yang Malang yang terbaik. Untuk pariwisata ini bertahap, sudah banyak investor atau pengusaha yang mau dirikan wisata di Kabupaten Malang. Termasuk dari ITCD dari Bali sudah juga melirik ke Kabupaten Malang. Dan untuk promosinya bersama perguruan tinggi kemarin 265 mancanegara sudah datang ke Kabupaten Malang. Jangan-jangan yang disampaikan Dr. Umar terkait PAD tahun 2023 itu justru yang keliru. Karena dokumen yang disampaikan oleh Pak Sanusi insya Allah benar, karena dokumennya adalah dokumen objektif. Jadi berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Oleh karena itu hati-hati memberikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat Kabupaten Malang ini sudah cerdas ya, maka jangan dibodohi. Terkait dengan infrastruktur yang katanya jelek, saya sudah keliling dalam rangka kampanye itu kepada seluruh kecamatan sudah saya kelilingi. Insya Allah 80% jalan di Kabupaten Malang yang statusnya jalan kabupaten itu sudah baik.
yang belum baik, yang kemarin saya lihat secara langsung memang status jalan Baik, status waktu nasional. habis paslon 1. Waktu habis. Baik, waktu Silakan. habis. Para pendukung, mohon duduk, tenang semua. Silakan paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik, dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Saya hanya memantapkan saja ingatan saya bahwa paslon nomor 1 kemarin memang menyampaikan begitu. Silakan dibuktikan siapa yang tidak jujur, ya. Karena sebenarnya yang disampaikan itu target gitu ya. Kalau target kan berapapun bisa. Tapi bagaimana pencapaiannya? Nah, ini yang kita tadi minta jawabannya, karena pencapaiannya itu masih 838,9 miliar. Nah, itu maksudnya yang ingin kita gali supaya menjadi evaluasi kita bersama ke depan, PAD-nya ini bisa tercapai lebih baik. Saya kira pemerintah itu punya target besar tuh boleh-boleh saja. Tapi tentunya harus dibarengi dengan inovasi dan kreatif dan perhitungan yang matang agar target itu bisa tercapai dengan baik, tidak hanya muluk-muluk kemudian ternyata kempis. Ya, ini tentunya jangan sampai terjadi. Baik. Waktu habis. Segmen debat terbuka telah selesai. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Malang. Dan di segmen yang ke-6, yaitu segmen terakhir nanti, kita akan dengarkan sambutan penutup dari masing-masing pasangan calon. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam debat pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024. Di segmen terakhir kali ini, kami berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan sambutan penutup agar pemirsa, pendengar khususnya warga Kabupaten Malang semakin yakin untuk menjatuhkan pilihan kepada Anda pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 mendatang. Baik, dan kami mengundang kembali untuk paslon 1 serta paslon 2 bisa mendekat kembali ke podium. Silakan paslon 1, silakan paslon 2. Baik, untuk menyampaikan sambutan penutup, waktu yang diberikan adalah 200 detik atau 3 menit 20 detik. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu. Haji Gunawan HSS HM Hum dan Dr. Haji Umar Usman. Yang kami hormati para kiai, para ulama, dan seluruh tokoh agama yang kami taati. Kami mohon doa restu dan bimbingan untuk memimpin Kabupaten Malang yang lebih baik dengan kebersamaan. Para petani, peternak, nelayan, kami akan berupaya untuk bisa membantu kebutuhan panjenengan semuanya. Untuk para guru swasta, honorer, guru madrasah, terima kasih atas pengabdian selama ini. Insya Allah kami akan memikirkan nasib panjenengan semuanya. Masyarakat Malang yang kami cintai, mari kita berdoa untuk korban 135 tragedi Kanjuruhan. Mudah-mudahan diterima semua amal ibadah dan diberikan kesabaran keluarga yang ditinggalkan.
adik-adik semua, para pemuda dan Gen Z, teruslah semangat dan berjuang, karena tiada keberhasilan tanpa perjuangan. Kami akan libatkan adik-adik semua untuk membangun Kabupaten Malang. Untuk para ibu, kami mohon doa restu, semoga putra-putri kita menjadi generasi yang soleh solihah. Terima kasih kepada KPU, Bawaslu, Forkopimda yang mengawal pelaksanaan pilkada ini dengan penuh dedikasi dan integritas. Terima kasih untuk semua partai pendukung, relawan yang berjuang dengan sepenuh keikhlasan. Ibu muslimat dan semua pendukung, kami mohon maaf jika selama masa kampanye ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang mengenakkan. Mari kita laksanakan pemilu ini dengan menyenangkan dan menggembirakan. Untuk paslon 01 sahabat saya dan pendukungnya, mari kita jaga perdamaian dan ketentraman. Karena kita semua adalah saudara. Ayo kabeh bangun desa agar jaya Nusantara. Beda pilihan itu biasa, tapi kita semua adalah saudara. Kami pastikan Gunawan Umar Usman mempunyai visi yang sama dengan Prabowo Gibran, Khofifah Emil. Semuanya sama 02-nya. Presiden 02. Gubernur 02. Bupati 02. Tuku keripik diwadahi kaleng. Ayo Malang ditoto sing apik ben gak oleng. Tuku laos ndek tukune Kang Parman. Coblos nomor 2 Gunawan Umar Usman. Malang gemilang. Terima kasih. Para pendukung paslon 2 silakan duduk. Kita berikan kesempatan kali ini. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1. Bapak Sanusi dan Ibu Haja Latifah Shohib untuk menyampaikan sambutan penutup. Waktunya adalah 200 detik dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para alim, para kiai, para masai, para habaib yang kita hormati dan kita taati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para masyarakat pemirsa yang saya muliakan. Saya sebagai calon bupati nomor 1, insya Allah akan menjalankan amanat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, karena persatuan dan kesatuan adalah merupakan kunci kesuksesan. Al-ittihadu asasun nujah. Kebersamaan adalah kunci kesuksesan. Untuk itu membangun Kabupaten Malang tidak bisa sendirian. Semua harus dilibatkan. Para petani, para pedagang, para peternak, para nelayan, semuanya diajak bicara untuk mengakselerasikan, untuk mengakomodir semua kepentingan mereka. Kita sebagai bupati bukan juragan, tapi sebagai pelayan publik. Ya. Sayyidul qaumi khadimuhum, jadi pimpinan yang baik adalah jadi pelayannya rakyat. Untuk itu saya berharap nanti ke depan kita bersama-sama, perguruan tinggi, masyarakat, para pengusaha, dan para segenap masyarakat, utamanya DPRD Kabupaten Malang, Forkopimda, untuk bersama-sama bahu-membahu membangun kabupaten yang lebih baik. Dengan demikian Malang akan menjadi lebih makmur. Ya. Untuk itu saya berpesan nanti tanggal 27 November, yang kurang 6 hari lagi, kita bersama-sama untuk mendukung pasangan nomor 1. Ya. Sanusi Latifah, mangan roti nok dhuwur gunung, iwak lili sambeli terasi.
Pilih bupati tidak usah bingung. Pilih saja Pak Sanusi dan Bu Nyai Latifah. Kepada para guru madrasah dan para guru swasta, saya ada di garda terdepan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan panjenengan semua, karena saya berangkat dari guru swasta. Untuk para buruh, kita akan bergandengan tangan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh sehingga tercipta kondusivitas industri di Kabupaten Malang. Karena untuk APBD Kabupaten Malang, bagaimanapun pajak dari sektor usaha yang ada di Kabupaten Malang ini sangat besar, sehingga insentif yang akan kami berikan kepada para pengusaha dan kepada para buruh akan kami lakukan dengan asas keadilan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kami paslon salaf, waktu habis. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama waktu habis. Paslon 1 kampanye waktu baik yang habis dilakukan oleh paslon maupun para pendukung. Terima kasih paslon 1. Paslon 1. Terima kasih paslon 1. Waktu habis. Baik para pendukung paslon. Para pendukung paslon, silakan semuanya untuk kembali duduk. Dan demikian sambutan penutup baru saja disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Keputusan kembali kepada Anda, warga masyarakat Kabupaten Malang, untuk menentukan pilihan dalam pilkada serentak pada hari Rabu 27 November 2024 mendatang. Sebelum menutup rangkaian debat publik pamungkas malam hari ini, kami persilakan kepada kedua pasangan calon untuk menuju ke tengah panggung. Kita wujudkan pilkada Kabupaten Malang yang aman, damai, bermartabat, dan tentunya kondusif untuk Kabupaten Malang. Dan mari kita tunjukkan bersama-sama kepada publik, kepada warga masyarakat Kabupaten Malang, bahwa kedua pasangan calon pun bersedia untuk bergandengan tangan. Kami persilakan untuk paslon 1 dan paslon 2 saling memberikan salam hormat. Kita buktikan kepada masyarakat Kabupaten Malang, kita tunjukkan kepada publik bahwa kedua pasangan calon kali ini bersedia untuk sama-sama bergandengan tangan untuk pilkada Kabupaten Malang yang bermartabat. Baik, Bapak Ibu silakan bergandengan tangan bersama-sama. Kita wujudkan pilkada Kabupaten Malang, diangkat bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk Kabupaten Malang yang aman, damai, dan bermartabat. Berikutnya kami mengundang seluruh jajaran KPU Kabupaten Malang dan Bawaslu Kabupaten Malang untuk naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, kami persilakan untuk Ketua KPU Kabupaten Malang bisa di tengah-tengah paslon. Silakan. Ketua Bawaslu silakan bisa berdiri di tengah-tengah paslon. Kita sama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan pilkada Kabupaten Malang yang bermartabat. Mohon untuk seluruh paslon, untuk seluruh pendukung paslon. Mundur dulu. Pendukung paslon silakan mundur kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Ke tempat. Baik, untuk pendukung paslon 1 silakan kembali ke tempat duduknya. Pendukung paslon 1 silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali mundur ke tempat duduk semula. Pendukung paslon 1. Pendukung paslon 2 juga silakan tolong kami kembali persilakan ke tempat semula. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan dengan demikian selesai sudah rangkaian debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang dalam Pilkada Serentak tahun 2024. Dan untuk menutup rangkaian acara debat publik pamungkas malam hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
menutup debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Kemesraan. Akhirnya saya Rezatan bersama Miranti Rizky, moderator debat publik pamungkas malam hari ini, mohon undur diri. Warga Kabupaten Malang, jangan lupa gunakan hak pilih Anda di hari Rabu 27 November 2024. Jangan golput. Pilbub Malang, nyoblos bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Kita bernyanyi bersama-sama lagu Kemesraan. Untuk seluruh pendukung paslon, kami persilakan untuk bisa saling berbaur dan saling memberikan salam hormat. Yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, oh, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Semuanya. Kita nyanyi sama-sama. Yeay. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Suara pendukung. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu.
segera tiba. Saatnya kita berjuang bersama, bangun Kabupaten Malang dengan memilih pemimpin yang berkualitas. Ya ayo ayo, gunakan hak pilih kita, pilih Bupati Malang serta wakilnya. Tanggal 7 November 2024 bersama KPU sukseskan pilkada, lu berjuril dan berintegritas. Nyoblos dan